ranah angka 3, ranah Z, ranah segitiga, dan ranah hewan yaitu bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Almura, kembali lagi bersama saya di Almura Channel. Oke, langsung saja dalam pembelajaran ini saya akan membagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama mempelajari huruf vokal. Tahap yang kedua itu mempelajari huruf konsonan. Tahap yang ketiga mempelajari tanda vokalisasi aksara Sunda atau imbuhan. Tahap yang keempat itu latihan menulis, dan tahap yang kelima latihan membaca. Dan masing-masing tahap itu ada dalam video yang berbeda. Jadi di video kali ini kita hanya akan mempelajari huruf vokalnya dulu secara rinci, secara jelas, dan menggunakan trik-trik ciptaan saya sendiri sih. Oh ya, bagi sobat pemula atau yang belum paham banget tentang bahasa Sunda, perlu diketahui bahwa huruf vokal dalam bahasa Sunda itu ada berapa coba? Ada 7. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma A, I, U, E, dan O. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada tambahan. Selain yang A, I, U, E, O, ada juga E dan E. Nah, jadi ini ya. A, I, U, E, O. Ini huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Sunda kan huruf E ini ada yang namanya biasanya disebutnya curek. Kemudian ada tambahan lagi huruf E dan E. Ini itu dibacanya bukan E tapi E kalau dalam bahasa Sunda. Kalau yang ini jadi E. Jadi huruf E itu yang ini. Sebenarnya ini masih banyak kok teman-teman saya sendiri yang masih kebingungan dengan perbedaan ini. Nah, ini akan saya jelaskan juga di video yang lain ya, video khusus. Oke, dari ketujuh huruf vokal ini kita akan mulai menulis aksara Sundanya bagaimana sih. Tapi kita harus menggunakan trik yang pertama agar semakin cepat dalam menguasai atau dalam menghafalkan. Oke, aksara Sunda ini banyak banget kemiripan ya antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Oleh karena itu saya menyusunnya. Kita itu menggunakan patokan-patokan khusus gitu agar semakin memudahkan kita dalam mengingat dan menghafalkannya. Jadi di sini kita tidak menggunakan urutan A, I, U, E, O, E dalam mulai menghafalkan gitu. Tapi saya akan menggunakan urutan ini nih. Yang pertama yang harus dihafal atau dilatih, diingat-ingat itu huruf A. Begini nih. Nah, maaf ya kalau agak jelek karena nulis di spidol agak susah juga sih. Maksudnya pakai spidol. Nah, ini huruf A itu ada patokannya biar kita mudah mengingat gitu. Karena metode saya sendiri kalau dalam mempelajari sesuatu atau mengingat sesuatu, menghafal sesuatu itu harus ada patokan. Baik itu menghafal ayat-ayat Al-Quran atau menghafal rumus-rumus matematika dan yang lain-lainnya, itu harus ada patokan biar kita semakin mudah gitu dalam mempelajari dan mengingatnya. Untuk huruf A sendiri, saya menggunakan patokannya adalah angka 3. Nah, kenapa patokannya angka 3? Karena bisa dilihat huruf A dalam aksara Sunda ini sangat mirip dengan angka 3. Jadi ketika teman-teman lupa, itu bisa langsung diingat. Oh, patokan dari huruf A itu apa sih? Oh iya, angka 3. Nah, berarti kita bisa langsung nulis kayak angka 3 dulu. Nah, dari situ pasti diingat bahwa huruf A itu dimulai dari kita menulis atapnya dulu. Ada atap atau topi, lurus ya. Kalau angka 3 kan enggak lurus. Kemudian yang kedua itu menyerong ke bawah. Dari sini langsung ngebelenong, apa sih namanya? Langsung ngebulet gitu sampai ke atas. Ingat ya, ini ekornya harus ada di atas. Di sini sejajar aja. Karena banyak kesalahan menulis huruf A itu yang kayak gini. Nah, karena terlalu terpatok kepada angka 3, jadi ekornya itu terlalu di bawah. Nah, ini
salah ya, harus sampai ke atas gitu. Paham huruf A? Selanjutnya masih dalam trik yang sama, dilanjutkan dengan huruf yang mirip dengan susunan huruf A, bentuk huruf A maksudnya. Dan huruf itu adalah huruf E. Kalau ada coreknya dibacanya E, bukan E ataupun E ya, tapi huruf E. Nah, huruf E ini masih dengan patokan angka 3. Tapi ini ditambah lagi patokannya. Angka 3-nya itu enggak sekedar angka 3, tapi angka 3 berekor. Nah, maksudnya angka 3 berekor gimana? Kita tulis satu-satu dulu ya. Angka 3 berarti kayak gini, masih sama seperti huruf A. Berekornya ini diwujudkan dengan kita menambahkan kayak ekor gini di sininya. Nah, ini huruf E. Jadi masih ada kemiripan, cuma beda di ekornya aja. Atau mau yang bilang dicekik atau apapun lah itu. Pokoknya yang mengilustrasikan garis ini ya, itu huruf E. Masih dalam patokan angka 3, sekitar angka 3. Huruf yang ketiga adalah E. Nah, susunannya A, E, E. Masih dengan angka 3 patokannya. Nah, ditambah lagi angka 3-nya, angka 3 Aduh, ini kok gemeter gini ya. Angka 3 bertanduk. Seperti biasa kita tulis huruf yang sama seperti di atas. Dan tanduknya ini adalah di atas. Ini perlu diketahui bahwa penulisan E ini harus memperhatikan tingginya. Ini huruf A. Ini huruf E. Huruf E bukan begini, tapi harus sejajar, alias nah ini jelek banget sih. Pokoknya harus sejajar. Yang menyejajarkannya itu si tanduk, bukan si atap. Nah, jadi si tanduk yang harus sejajar dengan atap huruf A, E, dan huruf-huruf lainnya. Jadi si tanduknya itu jangan ada di atas di sini. Ini huruf E, yang benar ya. Oke, sudah dipahami. Ini ranah angka 3, huruf vokal yang mematok kepada angka 3. Ya, ini trik yang pertama. Yang kedua, itu patokannya beda lagi. Patokannya itu adalah huruf Z. Nah, kita lihat yang menggunakan huruf Z itu patokannya ada 2 ya. Ada huruf. Yang pertama yang menggunakan patokan huruf Z itu adalah huruf U. Nah, aksara sudah dari huruf U itu patokannya kepada huruf Z. Kita tulis dulu Z. Nah, setelah huruf Z gini, patokannya itu ditambah lagi dengan huruf C. C-nya C kecil. Jadi patokan untuk huruf U itu adalah huruf Z, C. Nah, si C-nya itu gimana, Kak? Ilustrasinya. Tinggal digabung di ekor si Z ini. Tapi kecil. Z, C. Ini udah berarti huruf U. Paham ya? Ini 3 ya, kita kasih tanda. Yang selanjutnya itu adalah huruf O.
Jadi si U ini pasangannya dengan huruf O, karena dia masih berpatokan dengan huruf Z. Nah, patokannya huruf Z apa? Kita lihat dulu dari bentuknya. Masih huruf Z, tulis lagi. Selanjutnya, huruf Z-nya ini bergabung dengan N kecil. Nah, tulis di sininya seperti biasa N kecil. Dan dia masih ada tambahan patokannya. Bercadar, atau boleh menyebutnya bertopi atau berapalah. Pokoknya yang menggambarkan atau mengilustrasikan seperti ini. Nah, ini huruf O. Z dulu, terus huruf N kecil, kemudian bercadar atau apalah, terserah teman-teman semua mau menyebutnya apa enaknya. Nah, ini huruf O. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya, tinggal 2 lagi. Oke, untuk ranah Z hanya 2 saja, yaitu U dan O. Untuk ranah angka 3 itu ada 3, A, E, dan E. Nah, selanjutnya itu adalah huruf I. Huruf I ini mandiri, jadi nggak kayak ini ada kemiripan dengan satu sama lain. Huruf I berpatokan kepada segitiga apa ya? Segitiga patah. Nah, segitiga patah maksudnya itu adalah ya bentuknya seperti segitiga. Nah, ini huruf I. Kalau segitiga utuh kan dari sini berarti utuh ya, segitiga. Tapi karena disebutnya patah, patokannya patah, berarti cukup segini aja. Ini huruf I. Nah, langsung ya lanjut kepada huruf yang terakhir, yaitu huruf E. Nah, huruf E ini patokannya adalah hewan. Gampang banget ya, bebek. Patokannya itu huruf hewan bebek. Oke sobat, kalau menggambar bebek itu kan kayak angka 2 gitu kan ya. Kadang gini, kadang juga ada yang kebalik. Nah, kita pakai bebeknya yang menghadap ke kanan. Ingat ya, bebeknya itu harus menghadap ke kanan. Jadi huruf E ini tulisannya gini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini kan kayak bebek dan kayak huruf apa? Ya dalam hijaiyah. Nah, huruf ya dalam hijaiyah ini tanpa titik ya kalau ya di sini, kalau untuk menggambarkan huruf E. Nah, jadi huruf E aksara Sundanya kayak gini, patokannya bebek. Oke, jadi ini ada ranah angka 3, ranah Z, ranah segitiga, dan ranah hewan yaitu bebek. Oke, itu patokan-patokan yang untuk saya pribadi bisa memperkuat atau memperlancar hafalan aksara Sunda untuk huruf vokal ya. Mungkin sobat ada yang satu karakter dengan saya bisa mudah menghafal dengan cara seperti ini, ada juga yang mungkin bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, saran saya sobat bisa menghafalnya dengan cara bertolak belakang juga, yaitu menghafal huruf A kemudian jangan langsung E, misalnya harus I dulu karena kan beda banget bentuknya gitu ya. Terus dari I bisa ke U, dari sini bisa ke E, terus bisa, pokoknya seperti itu. Tinggal dibalikan aja bagi sobat yang memiliki karakter belajar yang agak beda dengan saya, karena kan masing-masing orang beda-beda ya cara pemahamannya gitu. Nah, untuk huruf vokal sendiri hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Untuk huruf E, E, dan E itu akan saya jelaskan bagaimana sih cara mudah membedakannya agar nggak tertukar, karena banyak banget teman-teman saya sendiri yang masih tertukar antara huruf E, dan E dalam penggunaan kata-kata bahasa Sunda. Itu akan saya jelaskan di video lain ya, setelah video tahap kelima pembelajaran aksara Sunda. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman semua untuk share,
like, komen, dan subscribe juga ya. Please subscribe ya, subscribe. Aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tell me pretty lies.